hari ini kemudian ya, kita harus akui bahwa kehidupan kita itu sudah jauh dari Al-Quran. Kita coba evaluasi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pergaulan kita, apakah sesuai dengan Al-Quran? Ternyata jauh. Hari ini kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita saksikan ya, banyak perzinahan di mana-mana. Ya, itu semua karena menyimpang daripada Al-Quranul Karim. Padahal Al-Quranul Karim dengan tegas mengatakan zina itu merupakan perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Bahkan kemudian Al-Quran mengatakan jangan mendekati zina, wala taqrabuz zina. Sekarang ini bukan hanya perbuatan-perbuatan yang mendekati zina yang dilakukan, zinanya yang dilakukan. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita juga bisa saksikan ya hari ini bagaimana kemudian praktek ribawi begitu nyata di mana-mana. Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam Quran surah Al-Baqarah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang hari ini yang jauh dari Al-Qur'an harusnya kemudian ini kita sudahi. Momentum Ramadan ini seharusnya kemudian kita menjadikan Ramadan sebagai bulan untuk diterapkannya Al-Qur'anul Karim. Dan penerapan kita terhadap Al-Qur'an itu tidak boleh setengah-setengah. Haruslah kemudian secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, amalkan Al-Qur'an yang menjadi sumber utama ya, agama Islam itu secara keseluruhan. Jadi apa-apa yang kemudian ditetapkan oleh Al-Qur'an wajib kemudian untuk diamalkan secara keseluruhan. Kalau kemudian kita lihat ya, dalil-dalil ya, sebagaimana ya, hadis dari Ibnu Hibban ya, dalam kitab sahihnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Qur'anu syafi'un musyaffi' wa mahilun musaddaq wa ma ja'alahu amamahu qadahu ilal jannati wa man ja'alahu khalfahu saqata ilan nar. Nah, yang artinya Al-Quran adalah kitab yang menjadi pembela dan bisa diminta pembelaan. Ia adalah kitab yang mahil dan musaddaq. Siapa saja yang menjadikan Al-Quran di depannya, maka ia akan menuntunnya ke surga. Akan tetapi siapa saja yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, maka akan menggiringnya ke neraka. Maksudnya, siapa kemudian yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, sebagai imamnya, apa-apa kemudian yang ada dalam Al-Quran diikuti, apa-apa yang diperintahkan Al-Quran dijalankan, apa-apa yang kemudian dilarang oleh Al-Quran ditinggalkan. Siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan membawanya ke surga. Namun sebaliknya ya, siapa kemudian mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, membelakangi Al-Quran, maka dengan sendirinya dia telah menjerumuskan dirinya ke neraka. Nah, inilah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian juga menjelaskan, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah akan mengangkat suatu kaum menuju kemuliaan dengan Al-Quran, dan dengannya pula Allah akan menjatuhkan kaum yang lain. Hadis ini menegaskan kepada kita bahwa kemuliaan itu ya, kemuliaan suatu kaum, kemuliaan suatu negeri itu terletak pada pengamalan mereka terhadap Al-Quran. Kalaulah kemudian Al-Quran diamalkan di tengah-tengah mereka secara keseluruhan, maka Allah akan memuliakan mereka. Namun apabila kemudian mereka mengabaikan Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran mereka tinggalkan, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran mereka langgar, maka kehinaan akan terwujud di tengah-tengah mereka. Kita belajar dari sejarah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kemudian ya, Islam pernah berjaya begitu luar biasa pada masa-masa yang lalu? Jawabannya karena mereka menjadikan Al-Quran sebagai sumber pedoman hidup mereka. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai imam mereka. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing mereka. Segala
apapun yang mereka hadapi dikembalikan kepada Al-Quran. Nah, hari ini kita terbelakang, maka itu diantaranya disebabkan karena pengabaian kita terhadap Al-Quranul Karim, karena kita meninggalkan apa-apa yang kemudian menjadi ketetapan Allah di dalam Al-Quran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Aturan Al-Quran berkaitan dengan urusan pribadi, urusan keluarga, urusan masyarakat, sampai yang lebih tinggi urusan negara, itu wajib kemudian untuk kita amalkan. Dengan cara seperti itu, insya Allah akan terwujud kemuliaan di tengah